Di sini Anda akan mempelajari mengenai database di dalam Visual C#. Nah, bagaimana kita membangun aplikasi database menggunakan Visual C#. Nah, untuk mengawalinya, yang harus Anda perhatikan adalah bagaimana kita melakukan koneksi database. Tanpa adanya koneksi database, maka aplikasi database tidak akan mungkin Anda bangun. Ya. Nah, jadi untuk melakukan koneksi database, maka kita harus mendefinisikan yang namanya adalah connection string. Nah, penulisan connection string sesuai dengan namanya, connection dan string. Nah, nilai yang dimasukkan di dalamnya adalah bertipe string. Jadi adanya satu format yang bertipe string yang akan digunakan untuk melakukan koneksi ke database yang kita inginkan. Nah, database dapat berasal dari berbagai bentuk DBMS. Nah, salah satu DBMS yang sudah Anda pelajari di semester lalu itu adalah SQL Server. Selain DBMS SQL Server, ada juga yang lain. Misalnya MySQL, kemudian yang mungkin dari yang paling simpel Microsoft Access, ya, atau yang lainnya. Jadi banyak DBMS yang tersedia di luar. Ya. Beda DBMS, maka berbeda pula penulisan connection stringnya. Ya. Nah, dalam materi ini, connection string yang akan kita gunakan adalah connection string untuk DBMS SQL Server. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana penulisannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai connection string untuk DBMS yang lainnya. Nah, dapat Anda cari di sini. Nah, di sini saya masuk ke Google, bisa Anda cari connection string. Nah, muncul di paling atas website namanya connectionstring.com. Nah, dari ini Anda dapat menggunakannya, untuk melakukan pencarian. Oh, DBMS ini yang akan saya gunakan untuk melakukan koneksi. Kira-kira bagaimana penulisan connection stringnya? Nah, jadi di sini tersedia DBMS yang dapat Anda explore lebih jauh, ya, bagaimana connection stringnya. Nah, jadi contohnya misalnya Microsoft Access, ya. Nah, kemudian disesuaikan lagi untuk driver yang bagaimana. Jadi kalau misalnya OLEDB, ya, yang default, nah mungkin untuk Excel yang agak baru, nah misalnya ini, ya, 2003. Nah, maka di bawah ini dapat Anda lihat. Nah, inilah bagaimana bentuknya, ya, standar security-nya. Nah, ini adalah isi dari connection string-nya. Tinggal kita sesuaikan. Ya. Nah, jadi kita akan menggunakan khusus untuk DBMS SQL Server. Nah, saya sudah menyediakan Windows Form Application. Ya. Nah, kita masuk ke View Code. Di dalam penggunaan database, ada yang harus kita lakukan using, yakni system.data.sql client. Nah, saya tuliskan dulu di sini using system.data.sql client. Nah, diawali dengan SQL. Bukan berarti dikarenakan kita menggunakan SQL Server, maka kita gunakan adalah SQL client. Beda antara SQL Server dengan yang namanya SQL. Kalau SQL itu adalah nama query-nya. SQL dapat digunakan di DBMS apapun. Access, MySQL, kemudian Oracle, DB2, atau apapun. Baik relasional ataupun non-relasional. Jadi semuanya bisa menggunakan SQL. Oke. Nah, jadi wajib kita mendeklarasikan using system.sql. Nah, baru lanjut, saya deklarasikan string, misalnya con, artinya connection. Sudah? Nah, ini saya pindahkan ke bawah aja.
string con, ya, atau mungkin saya tempatkan di luar dari konstruktor. Nah, setelah itu saya akan menuliskan con sama dengan dalam kutip ganda. Artinya semua yang saya isi di dalam adalah berupa string. Oke, kita mulai. Nah, isi dari string ini server sama dengan. Nah, saya akan menggunakan localhost. Berarti server sama dengan localhost. Setelah itu dipisah dengan titik koma. Lanjut lagi, data source sama dengan, localhost / 2 kali nama servernya. Nah, dari mana saya bisa mendapatkan nama server? Oke, kita lihat di SQL ini, di SQL Server. Saya sudah menyediakan satu database yang namanya DB coba. Ya. Nah, ini yang saya sorot, DB coba. Ya, nanti akan saya coba koneksikan dengan database ini. Nah, data source-nya apa? Localhost / apa? Nah, waktu Anda masuk ke SQL, ya, SQL Server ya. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Server name-nya apa? Nah, ambillah server name yang terakhir. Ya, oke, saya masukkan sesuai dengan server name ini. Nah, saya connect lagi. Saya buka lagi. Nah, ini nanti database yang akan saya coba koneksikan. Lanjut. Titik koma. Database-nya apa? Nah, database-nya adalah DB coba. Titik koma. Baru Integrated Security sama dengan SSPI. Integrated Security. Oke, selesai. Nah, kemudian apa yang mau saya lakukan lagi? Saya akan melakukan koneksi. SQL connection, ya. Nah, mungkin ini saya gantikan jadi str aja ya, supaya nggak rancu. Nah, baru SQL connection con sama dengan new SQL connection. Nah, stringnya apa? Con str. Ya, saya masukkan. Nah, ini yang berupa string, saya masukkan ke dalam. Setelah itu, con.open. Oke, saya coba start. Nah, formnya keluar. Ya, tidak ada error kan? Nah, kondisi seperti ini, koneksi database sudah berhasil dilakukan. Tetapi apa buktinya? Ya, buktinya apa? Nah, saya akan ubah lagi. Oke, saya pasangkan satu tombol. Kemudian saya pasangkan event klik dari tombol tersebut. Ya, klik dari button 1. Nah, setelah itu isi ini saya pindahkan ke dalam. Kemudian saya update dengan penanganan kesalahan, yakni try catch. Nah, jadi kalau misalnya terjadi catch, maka akan munculkan pesannya gagal. Kalau tidak ada muncul pesan, maka berhasil. Oke, kita lihat. Nah, gak ada masalah kan? Oke, kita coba. Saya akan mengubah server name-nya. Saya tambah angka 1. Kita lihat. Nah, kita tunggu. Koneksi sedang
coba. Nah, gagal. Sudah? Nah, kemudian, kalau misalnya database-nya saya ubah menjadi coba 1. Kita tunggu. Koneksi dilakukan dan gagal. Nah, jadi ini hasilnya. Ya. Data source jika tidak ditemukan ataupun database-nya tidak ditemukan, maka akan menghasilkan error. Nah, apa bentuk pesan kesalahan yang sebenarnya? Nah, kita akan tes lagi tanpa adanya try catch. Ini saya tutup. Nah, saya ulang lagi dengan mengubah nama servernya. Nama servernya yang salah ya. Oke, kita lihat kira-kira pesan kesalahannya apa. Koneksi sedang dilakukan. Nah, dia akan memunculkan bahwa server tidak ditemukan atau tidak bisa diakses karena nama servernya salah. Oke, sekarang giliran database-nya. Nah, nama database tidak ditemukan. Kita coba lagi. Koneksi sedang dilakukan. Oke, nah muncul cannot open database. Nah, kenapa? Database-nya tidak ditemukan. Tidak ada database DB coba 1. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, jadi sampai di sini, ini adalah bagian yang paling penting dalam melakukan koneksi database. Oke, sampai sini kira-kira kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.